semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan ini senang sekali saya bisa berjumpa dengan teman-teman. Saya akan memaparkan materi kurang lebih 20 menit ke depan. Saya akan membahas hal-hal menarik dan hal-hal penting yang perlu kita ketahui terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Oke, baik, sebelum itu, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat rezeki, kesehatan, dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat beraktivitas hari ini dengan penuh semangat. Salawat dan juga salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Nah teman-teman, ada kutipan kata dari Jalaluddin Rumi yang mengatakan, jualah kepandaianmu dan belilah kebingunganmu. Wow, makna kata ini sangat menarik ya teman-teman. Ternyata pengetahuan tidaklah cukup, maka kita harus mengamalkannya. Ketika kita mempunyai ilmu pengetahuan, walaupun itu sedikit, tapi bagaimana cara kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan kebingungan itu akan tetap ada dalam diri kita ketika kita tidak berani untuk berusaha dan berjuang membeli suatu pengetahuan. Jadi memang kita dituntut untuk selalu belajar teman-teman. Never stop learning because life never stop teaching. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti untuk mengajarkan. Belajar memang melelahkan, tapi lebih melelahkan lagi jika saat ini kamu tidak belajar. So, itu adalah kata motivasi buat kita hari ini, supaya kita lebih semangat lagi dalam proses menuntut ilmu. Nah teman-teman, yang namanya sumber daya manusia ini, itu juga membutuhkan yang namanya motivasi, apresiasi, dan juga penghargaan. Semisal karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan. Karyawan ini membutuhkan motivasi, membutuhkan apresiasi atas pencapaian kinerjanya. Tapi perusahaan ini belum tentu memberikan itu kepada karyawan. Nah, terkadang hal itulah yang menurunkan semangat kerja karyawan. Walaupun bisa dibilang ini merupakan hal kecil, tapi akan berdampak besar bagi perusahaan. Nah teman-teman, ternyata banyak nih hal yang perlu kita pelajari, hal yang perlu kita ketahui. Belum lagi bagaimana perkembangan SDM sumber daya manusia saat ini, dan what is the human research. Baik, sebelum kita masuk pada materi, teman-teman, perkenalkan nama saya Fira Rahman dengan NIM C201-22047, kelas manajemen 2, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako. Ini merupakan tugas dari Ibu Priscilia Cynthia Dewi Buntuang, SEMSI, sebagai penilaian tugas individu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang pengenalan sumber daya manusia dengan indikator memahami perkembangan manajemen sumber daya manusia. Dan di sini saya akan mereview 3 jurnal yang juga berkaitan dengan materi yang saya bawakan, yaitu manajemen sumber daya manusia. So, teman-teman, langsung saja kita masuk pada materi pembahasan. Oke teman-teman, kita masuk pada topik pembahasan kita hari ini. Sebelum saya menjelaskan tentang pengertian manajemen sumber daya manusia, kita perlu tahu bagaimana perkembangan sumber daya manusia ini. Nah, manajemen sumber daya manusia ini dari masa ke masa terus mengalami kenaikan dan juga evaluasi. Pada tahun 1910 sampai 1950, Dassler mengemukakan bahwa sejarah manajemen sumber daya manusia ini difokuskan pada fungsi dan peran manajemen sumber daya manusia, mulai dari proses pengembangan, seleksi, penempatan, pelatihan kerja, pemberian kompensasi, dan juga lain-lain. Nah, dan pada tahun ini juga, Dassler mengemukakan bahwa ada 2 tokoh yang berperan dalam proses pengembangan sumber daya manusia ini, yaitu Frank dan juga Lillian Gilbert, di mana mereka yang mulai memperhatikan sisi kemanusiawi karyawan. Mereka yang membuat rancangan kerja untuk mencapai efisiensi organisasi. Jadi mereka ini membuat perincian kerja yang perlu dilakukan untuk mengurangi tingkat kelelahan karyawan agar bisa menaikkan prestasi kerja. Dan ini disimpulkan oleh Elton Mayo mengatakan bahwa
karyawan itu akan lebih semangat lagi, akan meningkatkan usahanya apabila dia diberikan perhatian khusus. Nah, perhatian di sini tidak hanya dari segi materi dan juga ekonomi, tapi di sini karyawan perlu pemenuhan kebutuhan sosial seperti penghargaan, kompensasi, dan kepuasan kerja. Nah, teman-teman, kita masuk pada pengertian sumber daya manusia. What is the human resources? Human resources is important component that function as driver of production activity in organization or company. Jadi, sumber daya manusia ini merupakan komponen penting yang berfungsi sebagai penggerak dalam berjalannya aktivitas organisasi atau perusahaan. Jadi, suatu perusahaan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik dan tidak akan bisa berkembang tanpa adanya sumber daya manusia. Nah, teman-teman, kita sebagai mahasiswa, apakah juga dikatakan sebagai sumber daya manusia? Nah, ternyata sumber daya manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu secara makro dan juga secara mikro. Definisi yang secara makro itu jumlah penduduk yang mencapai usia produktif dalam sebuah negara. Yang pengertian secara mikro yaitu lebih mengacu kepada individu yang sudah memiliki pekerjaan di sebuah institusi. Jadi, kita sebagai mahasiswa yang belum memiliki pekerjaan, kita termasuk dalam sumber daya manusia secara makro. Nah, teman-teman, kita setelah menjelaskan pengertian sumber daya manusia dan siapa sih itu sumber daya manusia. Nah, kita masuk pada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini dialah yang mengelola, yang mengatur sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia mulai dari proses, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengaturan, dan segala hal yang terkait dengan sumber daya manusia atau karyawan. Nah, manajemen sumber daya ini yang melakukan pengembangan, pelatihan, integrasi, hingga pemeliharaan karyawan. Jadi, manajemen sumber daya manusia ini juga sangat penting dalam sebuah perusahaan, di mana dengan adanya manajemen sumber daya manusia ini bisa mengarahkan atau memanfaatkan sumber daya manusia dengan baik, meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya manusia agar bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, manajemen sumber daya manusia ini memiliki 7 fungsi. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia ini merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan mulai dari tahap awal hingga tahap akhir. Kenapa perlu melakukan perencanaan? Agar semua berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian. Kegiatan ini merupakan bagaimana kita mengorganisasi semua karyawan, semisal pembagian tugas dan juga wewenang. Kemudian yang ketiga ada pengarahan. Yap, sesuai namanya, pengarahan di sini bagaimana kita mengarahkan karyawan untuk bisa bekerja secara efektif dan juga efisien. Kemudian yang keempat ada pengendalian. Nah, hal ini dilakukan agar karyawan itu dapat menaati segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam perusahaan. Kemudian yang kelima ada pengadaan SDM. Pengadaan SDM ini dimulai dari kegiatan penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan juga induksi untuk mencari karyawan. Nah, otomatis calon karyawan dicari ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang keenam ada pelatihan dan pengembangan. Nah, setelah kita menghabiskan waktu untuk melakukan perekrutan karyawan, tentu saja kita ingin mereka tuh lebih tumbuh dengan keterampilan yang baru. Maka kita perlu melakukan pelatihan dan juga pengembangan. Pelatihan di sini ada pelatihan komunikasi, pelatihan kinerja, dan pelatihan kebijakan dan hukum. Kemudian ada kompensasi. Kompensasi ini merupakan pemberian yang diberikan kepada karyawan atas imbalan yang diberikan kepada karyawan atas jasa yang telah dia berikan kepada perusahaan. Kemudian yang terakhir ada kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini dilakukan agar karyawan bisa merasa aman dan nyaman dalam bekerja di sebuah perusahaan. Nah, teman-teman, setelah tadi saya menjelaskan tentang materi pengenalan sumber daya manusia, di sini saya akan mereview 3 jurnal. Nah, jurnal yang pertama yaitu pentingnya keterampilan pembelajaran abad 21 sebagai tuntutan dalam pengembangan sumber daya manusia. Penulis oleh Rifa Hanifa Mardiah, Sekar Nurul Fajri Aldriani, Febiana Cita, dan juga Muhammad Rizal Zulfikar. Jurnal ini dipublish pada Jurnal Pendidikan, volume 12 nomor halaman 1, tahun 2021. Reviewer Vira Rahman, C20122047,
tanggal review 7 Oktober 2023. Adapun ringkasan hasil dari review jurnal ini yaitu abad 21 berpusat pada perkembangan era revolusi industri yang mengedepankan pengetahuan sebagai tombak utama. Namun, pengetahuan saja tidak cukup untuk mewujudkan era revolusi industri. Perlu adanya keseimbangan antara pengetahuan dan juga keterampilan sebagai dasar sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keterampilan belajar seperti apa yang dibutuhkan pada pembelajaran abad 21 dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan berupa studi pustaka. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran abad 21 ini berorientasi kepada kegiatan untuk melatih keterampilan peserta didik dengan proses pembelajaran. Pembelajaran abad 21 ini berfokus pada student center dengan tujuan untuk memberikan keterampilan berpikir, yaitu seperti berpikir kritis, memecahkan masalah, metakognisi, berkomunikasi, berkolaborasi, inovasi dan kreatif, serta literasi informasi. Nah, teman-teman, adapun pendapat saya dari jurnal ini memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Nah, kelebihan dari jurnal ini, pembahasannya secara detail dan juga terperinci, mulai dari latar belakangnya, metode penelitian, hasil penelitian, hingga kesimpulan, semua tersaji dalam karya tulis ilmiah ini. Dengan pembahasan yang detail, maka pembaca bisa lebih mudah untuk memahaminya. Namun, adapun kelemahan dari jurnal ini, di bagian akhir jurnal, penulis tidak membubuhkan kritik, saran, dan juga ucapan terima kasih dalam karyanya. Jika penulis menambahkan itu, mungkin saja pembaca bisa memberikan masukan yang bersifat membangun. Nah, teman-teman, adapun kesimpulan dari hasil review jurnal ini, yaitu pendidikan di Indonesia harus segera diperbaiki agar mampu melahirkan generasi yang memiliki keunggulan dalam berbagai bidang, supaya bangsa Indonesia dapat bersaing dengan bangsa lain agar tidak semakin tertinggal karena arus global yang terus berjalan. Nah, pendidikan, motivasi saja tidak cukup untuk mewujudkan cita-cita. Harus ada bukti atau wujud konkret dan usaha yang keras untuk pemerintah Indonesia, bahkan kita semua dalam menyongsong era digitalisasi. Nah, tantangan yang akan dihadapi yaitu perkembangan teknologi yang terus berkembang hingga saat ini. Dan pengembangan sumber daya manusia di tiap tahunnya harus selalu di-upgrade. Dan juga harus bisa mengikuti perkembangan yang ada agar mampu bersaing dengan negara-negara yang sudah berdaya asing yang tinggi. Nah, teman-teman, adapun keterkaitan antara materi yang telah saya jelaskan dengan jurnal yang saya review ini. Jadi, karena sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan, maka kita perlu meningkatkan kualitas dan juga keterampilan dalam sumber daya manusia ini. Nah, manajemen sumber daya manusia tadi, salah satu fungsinya yaitu untuk melakukan pelatihan dan pengembangan. Nah, ketika kita ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kita perlu melakukan pelatihan dan juga pengembangan. Otomatis, pelatihan dan pengembangan yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Jadi, itu merupakan keterkaitan antara jurnal yang saya bahas dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, teman-teman, jurnal kedua yang saya review judulnya itu Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Penulis Rizka Gustiana, Taufik Hidayat, dan juga Ahmad Fauzi. Jurnal ini dipublish pada Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi. Volume 3, nomor halaman 6, tahun 2022. Reviewer Fira Rahman C20122047. Tanggal review 7 Oktober 2023. Teman-teman, sini saya akan membahas ringkasan dari hasil review. Nah, sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Sehingga merupakan suatu keharusan dan kebutuhan bagi perusahaan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan pengembangan. Pelatihan merupakan suatu proses yang sudah terencana dalam mengubah sikap, pengetahuan ataupun tingkah laku yang menghasilkan keahlian dan pengalaman agar mencapai kinerja yang efektif. Pelatihan bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan individu dan organisasi di masa yang akan mendatang. Nah, penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode kualitatif dan studi literatur atau library research.
dengan mengkaji buku-buku literatur sesuai dengan teori yang dibahas, khususnya di bidang manajemen sumber daya manusia, juga menganalisis artikel-artikel ilmiah yang bersumber dari Mendeley, Google Scholar, dan juga Crossref. Nah, sasaran yang ingin dicapai pada pelatihan dan perkembangan ini adalah peningkatan kinerja karyawan. Nah, karena di era digital ini, banyak sekali teknologi yang berkembang sangat pesat, sehingga pelatihan dan pengembangan karyawan dalam mengakses teknologi tersebut dapat membantu karyawan dalam mengejar perkembangan teknologi tersebut. Nah, adapun kelebihan dari jurnal ini yaitu penulisan jurnal ini sangat lengkap dan urutan penulisan tersusun rapi. Jurnal ini menggunakan bahasa yang lugas, namun dalam inti jurnal tersebut dapat tersampaikan. Pada hasil dan pembahasan menampilkan gambar konseptual framework yang mudah dipahami, dan yang terakhir, pada jurnal ini mendorong adanya penelitian lanjutan. Nah, teman-teman, adapun kelemahannya yaitu pada abstrak tidak mencantumkan metode penelitian. Lanjut pada kesimpulan hasil review. Nah, berdasarkan pembahasan yang sudah saya jelaskan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pelatihan dan pengembangan dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya, dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan untuk karirnya di masa yang akan datang dan dalam rangka penyiapan menduduki posisi jabatan yang lebih tinggi. Pelatihan dan pengembangan dilakukan dengan berbagai macam metode, disesuaikan dengan tujuan dan kemampuan dari sumber daya perusahaan. Pelatihan dan pengembangan perlu dilaksanakan secara adil, transparan, dan perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan karyawan tersebut. Nah, teman-teman, bagaimana keterkaitan antara materi yang saya jelaskan dengan jurnal ini, yaitu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia adalah sarana untuk meningkatkan skill dan pengetahuan supaya karyawan lebih efektif dalam bekerja. Nah, teman-teman, seperti yang telah saya jelaskan pada jurnal sebelumnya, bahwa salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia ialah melakukan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan atau pengembangan yang dilakukan harus sesuai dengan perusahaan, apa yang perusahaan butuhkan, yaitu pelatihan keterampilan seperti mengakses komputer dan alat canggih lainnya yang bisa melatih kemampuan atau skill karyawan untuk beradaptasi dengan perkembangan era digital. Nah, teman-teman, itu hasil review jurnal kedua, yaitu pelatihan dan perkembangan. Nah, teman-teman, saya akan mereview jurnal yang terakhir dengan judul Tantangan Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi. Penulis Tia Astaifada, Helmi Zulkarnain, Hestina Indriani, dan Istrani Ismail. Jurnal dipublish pada Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis, volume 3, nomor halaman 3, tahun 2023. Reviewer Wira Rahman, C20122047. Tanggal review 7 Oktober 2023. Nah, kita masuk pada ringkasan review isi jurnal. Nah, di sini membahas tentang negara-negara industri maju saat ini berlomba-lomba menciptakan teknologi baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tren sosial saat ini adalah masyarakat lebih cenderung tertarik pada teknologi yang dapat digunakan dan diterapkan dengan nyaman dan lebih mudah. Sistem kasir merupakan salah satu contoh teknologi informasi yang dibutuhkan saat ini. Selain itu, sistem ini telah dirancang untuk menyajikan laporan penjualan untuk laporan mingguan dan bulanan. Penulisan artikel ini bertujuan untuk membahas tantangan manajemen sumber daya manusia dalam menghadapi perkembangan teknologi berupa pembayaran melalui e-wallet dan juga penggunaan mesin kasir. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, studi pustaka, dan juga wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa era digital membawa dampak besar pada dunia pekerjaan, termasuk pada tuntutan kompetensi sumber daya manusia yang semakin tinggi. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi, mentoring, dan pengembangan karir. Pentingnya kesadaran pemilik usaha terhadap perkembangan teknologi, serta pemilik usaha itu perlu mengikuti arus perkembangan teknologi.
Nah, teman-teman, adapun pendapat saya tentang jurnal ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kelebihan yang pertama yaitu terdapat kesesuaian antara tujuan jurnal dengan kesimpulan yang didapatkan. Kemudian metode dan desain yang disajikan secara lengkap dan dijelaskan secara detail. Adapun kelemahan dari jurnal ini yaitu yang pertama, pada penulisan keyword atau kata kuncinya kurang tepat karena pada awal kata tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kedua, pada jurnal hanya dipenuhi oleh kalimat-kalimat dan tidak ada gambar yang menjelaskan tentang materi yang dibahas. Nah, teman-teman, adapun kesimpulan dari hasil review ini, yang pertama, era digital membawa dampak besar bagi dunia kerja, termasuk pada tuntutan kompetensi sumber daya manusia yang semakin tinggi. Tradisional seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan juga mengambil keputusan masih penting. Namun kini ditambah dengan kemampuan teknologi seperti kemampuan pengembangan aplikasi serta kemampuan menggunakan teknologi tersebut. Kemudian yang kedua, ada pemilik usaha perlu berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan kompetensi yang diperlukan di era digital. Hal ini dapat dilakukan melakukan pelatihan, sertifikasi, mentoring, dan pengembangan karir. Kemudian yang ketiga, pentingnya kesadaran pemilik usaha terhadap perkembangan teknologi, serta pemilik usaha perlu mengikuti arus perkembangan teknologi agar usahanya tidak tertinggal oleh zaman. Nah, teman-teman, kita bahas tentang keterkaitan antara jurnal dengan materi yang saya bawakan. Tantangan manajemen sumber daya manusia dalam menghadapi perkembangan teknologi sangat erat kaitannya dengan materi manajemen sumber daya manusia. Berikut beberapa keterkaitannya. Yang pertama, pengembangan karyawan. Dalam menghadapi teknologi yang terus berkembang, manajemen sumber daya manusia perlu memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan teknologi terbaru ini. Kemudian melibatkan pelatihan dan pengembangan karyawan yang merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, adanya perubahan budaya organisasi. Perkembangan teknologi sering memengaruhi budaya organisasi. Manajemen sumber daya manusia harus memahami bagaimana cara karyawan bekerja dan berinteraksi. Ini dapat memerlukan perubahan budaya organisasi yang merupakan salah satu aspek manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, ada rekrutmen dan seleksi. Perkembangan teknologi mungkin memerlukan perubahan dalam profil karyawan yang dibutuhkan. Manajemen sumber daya manusia harus mengidentifikasi kriteria baru untuk merekrut dan memilih karyawan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, teman-teman, itulah tadi materi pengenalan sumber daya manusia yang telah saya presentasikan dan juga 3 jurnal yang telah saya review yang memiliki keterkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini bahwa kualitas sumber daya manusia di Indonesia bisa dibilang masih tergolong rendah. Maka dari itu, manajemen sumber daya manusia ini berperan atau berfungsi untuk meningkatkan kembali kualitas sumber daya manusia. Dengan apa? Dengan melakukan pelatihan, pengembangan, pembinaan, dan banyak hal lain yang bisa dilakukan agar sumber daya manusia di Indonesia ini bisa berkembang dan memiliki kualitas sesuai perkembangan zaman. Karena jika sumber daya manusianya berkualitas, maka suatu perusahaan ini otomatis akan bisa berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang memiliki daya saing yang telah tinggi. Nah, teman-teman, dari 100 orang yang menonton presentasi saya, ada 80 orang yang merasa presentasi ini penting, namun tidak melakukan apa-apa. Dan ada 20 orang yang merasa presentasi ini penting dan mengambil ilmu dari presentasi ini, lalu mereka terapkan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dan saya harap teman-teman adalah satu di antara 20 orang tersebut. So, teman-teman, itulah presentasi yang saya sampaikan hari ini terkait pengenalan manajemen sumber daya manusia. Semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan juga teman-teman ke depannya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.